Sebagai YouTuber pemula, pastinya sering banget ya mengetikkan kata kunci di pencarian YouTube itu cara mendapatkan subscriber ya. Di sini apabila kita mengetikkan cara menambah subscriber YouTube, akan muncul channel-channel yang membahas tentang cara mendapatkan subscriber ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya, yang harus kita cari di penelusuran YouTube ini apabila kita sebagai YouTuber pemula, di sini kita harus bisa mengetikkan kata kunci cara meningkatkan penonton di channel YouTube. Nah, cara meningkatkan penonton YouTube. Nah, apabila kita masuk ke pencarian seperti ini, di sini kita harus bisa mempelajari ilmu-ilmu dari sini ya, karena apabila video kita itu memang sudah diminati oleh para penonton dan disukai oleh para penonton, saya yakin subscriber pun tidak akan sulit ya didapatkan, karena kalau video kita sudah ditonton dan disukai, tanpa kita suruh pun beliau akan subscribe ke channel kita. Nah, jadi kita harus mempelajari, yang pertama kali saat kita harus pelajari adalah isi konten kita itu apa sih. Semisalkan isi konten kita itu tentang masak atau tentang vlog ataupun tentang mancing ya. Di sini kita harus ngecek dulu. Nah, di saat kita mengetikkan kata kunci mancing nih, di sini mungkin banyak channel-channel YouTube yang membahas tentang mancing semua. Kita harus cek dari pertama thumbnail, isi kontennya, dan kita dari situ kita bisa mendapatkan ilmu. Oh, jadi ternyata videonya itu isinya begini, dan membuat penonton bisa menarik itu thumbnailnya. Biasanya untuk para pemancing yang membuat para penonton tertarik itu dari pembuatan thumbnail, biasanya untuk joran-joran yang melengkung ya. Di saat kita mancing, usahakan kita buatlah thumbnail yang jorannya itu bikin melengkung. Nah, di situ penonton akan penasaran. Lalu apabila kita mengetikkan kata kunci masak, nah cara masak nih, biasanya akan melihat thumbnail seperti ini ya. Apabila cara masak itu thumbnailnya itu biasanya tanpa ada tulisan yang banyak ya. Ini hanya memunculkan dari tampilan masakan-masakan seperti ini ya. Dan kita pun harus bisa mempelajari cara membuat konten masak itu bagaimana sih, dari cara pembuatan thumbnail, isi videonya itu seperti apa, kita bisa pelajari. Nah, mungkin apabila kita tentang vlog, mungkin kalau vlog itu berbeda-beda ya. Kalau vlog itu kan memang banyak juga yang isi kontennya vlog itu vlog perjalanan, vlog macam-macam ya. Nah, di sini pun kita harus bisa mengisikan isi kontennya itu seperti ini. Dan yang harus kita perhatikan di saat kita sudah memahami ini ya, kita harus masuk ke lalu YouTube untuk mempelajarinya kita masuk ke YouTube Studio dan kita lihat lainnya ya di sini. Dan kita masuk ke penonton. Nah, di penonton ini kita scroll ke bawah, di sini sudah jelas-jelas ya video yang ditonton oleh penonton Anda adalah video-video seperti ini. Jadi ini berbeda-beda ya isinya. Apabila konten kita itu tentang masak, mungkin di sini akan muncul tentang masak semua ya, karena video-video kita itu ditonton oleh para penonton yang hobi masak. Jadi kita harus perhatikan video ini. Jadi kita buatlah video seperti ini dan isi kontennya sama. Apabila mungkin kita gunakan juga judul, thumbnail, dan deskripsi pun tidak jadi masalah ya, karena kita tidak ambil videonya, tetapi kita hanya menggunakan metadatanya. Dan setelah kita membuat seperti ini videonya, usahakan kita harus mengisikan juga, semisalkan ini ya. Di sini apabila saya contohkan buat sobat-sobat YouTubeku, mungkin ada yang bertanya-tanya tentang cara mengisikan tag seperti ini. Ini untuk tag biasanya buat sobat-sobat YouTubeku itu berbeda dengan kata kunci. Ada juga yang sama. Nah, semisalkan saya contohkan di sini ya, 4000 jam tayang, modal 1 HP, cepat dan aman. Nah, sobat juga semua bisa mengisikan di dalam tag ini, semisalkan cara masak. Nah, masak ayam yang enak, masak sup yang enak. Dan apabila kontennya itu tentang mancing, mancing gabus terbaru, semisalkan mancing mania. Dan di sini kita ketikkan semua, semisalkan sobat semua, untuk menambahkan
kata kunci supaya video kita itu lebih mudah di saat kita mengetikkan kata kunci 4000 jam tayang. Nah, di situ video kita akan muncul. Nah, modal satu HP di situ pun kita videonya akan muncul. Nah, cara cepat dan aman mengejar 4000 jam tayang itu pasti akan muncul ya. Dan mungkin sobat semua, apabila isi kontennya cara masak, misalkan masak simple, masak dengan mudah. Nah, di sini kita masukkan juga. Dan jangan lupa kita masukkan di sini saya selalu memasukkan nama channel yang isi kontennya sama dengan isi konten kita, tetapi beliau viewernya selalu banyak ya. Dan saya masukkan semua nama channel ini. Biasanya saya memasukkan nama channel itu 3 ya ke dalam kolom tag ini ya. Ingat, di kolom tag ini. Nah, semisalkan di sini pun saya menambahkan cara cepat kejar jam tayang, cara mudah kejar jam tayang. Di situ kita masukkan semua ya. Jadi apabila memang kontennya itu vlog, misalkan vlog hari ini, vlog terbaru, vlog, pokoknya kita sesuaikan dengan misalkan vlog Deddy Corbuzier, atau kita bisa masukkan juga vlog Atta Halilintar. Di sini kita bisa masukkan ya, karena YouTube pun tidak melarang, karena kita tidak mengambil videonya ya. Ingat, kita hanya ambil metadata. Dan gunanya apabila kita mengisikan nama channel di kolom tag ini ya, saya sudah jelaskan, apabila video tersebut ditonton oleh penonton YouTube, setelah itu nanti video kita akan muncul. Jadi pelan-pelan video kita itu akan diminati oleh penonton di luar sana. Jadi usahakan sobat semua harus memperhatikan ya. Dan untuk di sini kan kolom tag ya, di bawahnya ada kategori. Nah, untuk kategori semisalkan sobat semua tentang masak atau tentang vlog, kita bisa mengisikan juga blog dan orang. Itu kalau misalkan vlog itu berbeda-beda ya. Ada vlog, misalkan kita vlog itu tentang olahraga atau pendidikan, dan juga misalkan perjalanan dan acara, kita gunakan juga seperti ini ya. Apabila kita mau mengisikan kategori, misalkan kita mau jalan-jalan nih, mau ada acara itu. Nah, di sini kita bisa masukkan perjalanan dan acara. Nah, mungkin untuk komedi itu biasanya sudah muncul di sini komedi ya. Apabila kita mau hiburan, misalkan kita mau hiburan nonton apa ya, di sini kita pilih yang hiburan. Mungkin untuk game itu sudah disediakan ya oleh pihak YouTube. Nah, untuk berita dan publik itu mungkin channel-channel yang membahas tentang seputar pemberitaan. Di sini mereka akan memilih berita dan publik ya. Jadi disitulah yang harus kita pahami. Untuk channel kita itu mudah mendapatkan subscriber, mudah mendapatkan jam tayang, harus kita perhatikan bagaimana cara meningkatkan penonton di channel kita itu meningkat. Secara otomatis akan mudah kita dapatkan ya, dari 1000 subscribe dan 4000 jam tayang pun apabila channel kita atau video kita itu sudah diminati oleh para penonton di YouTube kita. Jadi usahakan kita harus bisa mengcopy video-video yang memang viewernya banyak, yang sama isi kontennya dengan channel kita. Itu tidak dipermasalahkan ya. Ingat, tidak dipermasalahkan kalau kita mengcopy misalkan dari judul, thumbnail. Yang penting kita tidak ambil videonya. Lalu ada yang bertanya lagi, Bang, apabila kita mengisikan link video orang lain ke dalam kolom tag seperti ini, apakah itu tidak dianggap spam? Nah, mungkin apabila sobat semua bertanya-tanya, apabila kita mengisikan tag atau link video orang lain ke dalam kolom tag ini, apakah itu aman? Menurut saya aman ya, karena saya selama ini menggunakan cara ini dan saya pun tidak pernah ambil video orang lain. Saya hanya berusaha untuk video kita itu lebih mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube dan mudah dicari di penelusuran YouTube. Nah, itulah cara meningkatkan penonton di channel kita ya. Semoga bisa bermanfaat buat sobat YouTubeku. Tetap semangat berjuang membuat konten-konten yang lebih bermanfaat, sehingga video kita akan cepat mendapatkan viewer ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bagi sobat YouTubeku yang baru menemukan channel ini, mohon dukung dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe.